Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini dihebohkan dengan deklarasi Ganjar Pranowo Presiden. Ada yang merasa kecewa karena isi amplop tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini menjadi heboh sekali bahwa ketika ada deklarasi Ganjar, ada yang curhat bahwa isi amplopnya tidak sesuai begitu. Kalau ini dijadikan patokan seseorang untuk menjadi pemimpin, ya demokrasi kita gagal dong. Artinya siapapun yang melakukan money politik, isu agama dan sebagainya, tidak hanya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Caimin, Prabowo, terus kemudian Puan Maharani, siapapun yang menggunakan uang untuk dijadikan alat politik, maka demokrasi itu gagal. Masa seorang pemimpin yang punya popularitas tinggi masih melakukan hal seperti itu begitu? Jangan-jangan ini ada udang di balik batu. Dan bahkan para netizen sangat mengomentari dan mengkritik habis-habisan terhadap deklarasi Ganjar ini. Di antaranya salah satunya seperti ini dari Resta Olivia. Jadi presiden atau pejabat apapun kalau tujuannya adalah kedudukan atau kekuasaan demi untuk kepentingan golongan, bukan kepentingan rakyat, pasti tidak sadar bahwa menjadi presiden dan pejabat sejatinya melayani rakyat dan bertanggung jawab dunia akhirat. Akan terlihat integritas calon pemimpin ketika menghadapi perdebatan dan diskusi di lingkungan kampus, seperti pernyataan KPU akan diperbolehkan kampus dijadikan ajang pengenalan visi misi calon. Orang seperti Ganjar ini nggak pantas jadi presiden, menjijikkan. Orang yang waras jangan pilih PDIP. Peluang pencapresan ini terbuka bersama Demokrat, PKS, dan P3. Jadilah rakyat yang berdaulat dan terhormat walaupun hidup melarat. Dijanji 50.000 malah cuma dapat 10.000, itu kelakuan rezim dan lain-lain setiap kampanye begitu dioligarki. Jadi artinya bahwa kami menganalisa begini, ketika uang dan isu agama dijadikan sebagai alat politisi, maka kemudian demokrasi kita, kepemimpinan Indonesia maka dianggap sebuah kegagalan besar. Karena apa? Karena tindakan money politik, tindakan isu agama itu dua-duanya sangat kuat sekali, sangat kental sekali di masyarakat Indonesia. Artinya kalau kita punya integritas, jiwa pemimpin yang luar biasa, atau elektabilitasnya tinggi seperti Ganjar misalnya, tidak perlu dengan adanya uang begitu, maka orang-orang yang tersentuh hatinya akan datang untuk deklarasi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dengan tidak adanya amplop itu apakah orang akan datang? Ini menjadi pertanyaan besar. Orang-orang begitu banyak, tidak hanya presiden, tidak hanya bupati, tidak hanya pencalonan yang lain. Yang penting siapapun di tingkat desa aja itu masih memainkan peran yang namanya isu agama dan uang begitu. Apalagi sekelas presiden seperti Ganjar misalnya untuk deklarasi. Dan bahkan banyak yang kecewa, yang saya baca dalam beritanya bahwa banyak yang heboh dan menjadi viral hari ini bahwa deklarasi Ganjar Pranowo itu banyak yang kecewa karena tidak sesuai dengan isi amplopnya itu sendiri begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini hebohnya begitu. Heboh kabar peserta deklarasi Ganjar Pranowo Presiden di Bonn, kecewa isi amplop tak sesuai kesepakatan. Rafli Halun, aduh. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, manuver sekelompok orang yang mengklaim sebagai relawan Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 memang tidak bisa diragukan lagi. Kegiatan mereka dalam rangka mengenalkan Ganjar sebagai kandidat capres mudah dilihat dari sejumlah pemberitaan media. Namun kali ini ada hal menarik di mana salah satu seorang peserta deklarasi Ganjar Pranowo Presiden merasa kecewa isi amplop yang dijanjikan pihak panitia tidak sesuai dengan yang mereka dapat. Mengenal hal ini, pakar hukum tata negara Rafli Harun angkat suara. Dia mengatakan bertanya-tanya mengapa banyak pihak yang ingin diri sendiri ataupun orang lain menjadi presiden namun menggunakan cara yang demikian. Allahu Akbar.
Namun berharap siapapun capres baik itu Ganjar sebagaimana diberitakan mengenai heboh masalah ini, Anies Baswedan, Puan Maharani agar kiranya menunjukkan kepada rakyat partisipasi persaingan politik yang genuine. Jadi artinya bahwa begini, siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi pemimpin, jangan sampai alat politik atau alat uang dengan agama jangan sampai dibawa-bawa begitu. Artinya adalah bahwa orang yang punya integritas jiwa pemimpin yang luar biasa, maka masyarakat akan tersentuh siapa yang dia inginkan begitu. Publik akan datang sendiri dengan hati yang menggerakkannya begitu. Jadi kalau diiming-imingi dengan uang, mungkin uangnya dapat dari mana begitu. Jadi Ganjar, Anies Baswedan semuanya relawannya tidak punya uang begitu. Kalau ini sudah artinya apa? Artinya kalau relawan ini mengeluarkan uang berapa yang dihabiskan untuk kampanye begitu. Maka tidak heran ketika begitu banyak orang-orang yang korupsi karena memang melakukan hal ini, membeli surat suara, membeli orang. Inilah yang menjadi kekuatan besar bahwa dampak dari uang ini sangat luar biasa sekali, powernya powerful. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau ingin calon presiden ada yang membutuhkan dari 3 triliun, 4 triliun, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa siapapun yang punya integritas pemimpin jiwa untuk masa depan Indonesia, maka hatinya akan bergerak siapa yang akan pilih, Anies Baswedan, Ganjar, atau Caimin, atau Prabowo, atau Puan. Wallahu alam, tidak tahu siapa yang jadi nantinya begitu. Terlepas dari ada tidaknya dan sedikit banyaknya peserta deklarasi yang datang, menurut Refli tak jadi pembenaran untuk melakukan permainan uang politik. Tolong cerdaskan rakyat dan berikan rakyat sebuah partisipasi yang baik, bukan partisipasi yang dibayar. Jadi kalau misalnya deklarasi tidak dihadiri banyak orang, ya apa boleh buat. Artinya Anda boleh harus mengenalkan dari diri pada rakyat. Artinya rakyat tidak peduli kalau nggak dibayar. Bagaimana kita membangun negeri ini secara sehat, siapapun, tidak hanya soal Ganjar. Dengan berusaha melakukan hal yang baik dan menjadi permainan uang di kontestasi dan bahkan belum dimulai, Refli Harun berharap akan muncul pemimpin yang benar-benar dicintai rakyat tanpa harus dibayar. Kemudian Refli juga menganggap hal seperti itu Ganjar Pranowo tidak tahu menau karena ini adalah ulah oknum relawan. Sebelumnya dikabarkan bahwa ada suara kekecewaan peserta deklarasi Ganjar Pranowo di Boni karena si amplop tidak sesuai. Dikutip dari wartaberita.com, salah satu pihak yang mengungkapkan kecewaan adalah warga yang bernama Rashid. Awalnya Rashid disuruh mengajak kawan-kawannya untuk menghadiri acara deklarasi. Selain mendapatkan kaos bergambar Ganjar, Rashid janjikan pengganti uang minyak sebesar 50.000. Ia mengaku mengajak sejumlah teman-temannya. Dijanjikan 50.000 tapi si amplop cuma 10.000. Saya yang jadi nggak enakan sama kawan-kawan ketika saya cari koordinasi sudah menghilang, ujar Rashid. Jadi yang awalnya dijanjikan 50.000 tapi tahu-tahunya isi amplopnya 10.000 begitu. Disuruh cari uang untuk deklarasi Ganjar menjadi presiden, dan ini adalah menjadi salah satu kekecewaan. Jangan-jangan mungkin dari relawan sudah diberikan 50.000 tapi yang di bawah diambil lagi jadi 10.000. Kira-kira seperti itu mungkin. Tapi nyatanya ini adalah kekuatan uang sangat luar biasa sekali di era sekarang ini. Justru siapapun uang itu tidak ada istilahnya uang itu menjadi kekuatan powerful untuk menjadi deklarasi. Dan deklarasi atau demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang menggerakkan hatinya kepada masyarakat. Bagaimana hati masyarakat tersentuh terhadap pemilihan presiden ini, bukan hanya dijanjikan uang, kemudian memainkan uang ini. Bahkan kalau tidak ada uangnya, pasti oligarki yang bermain di belakang itu untuk membiayai uang itu. Pasti seperti itu. Karena ini punya kepentingan besar bagi orang-orang yang mencalonkan presiden terus dicalonkan oleh di belakangnya itu begitu. Artinya orang-orang di belakang Ganjar pasti ada, di belakang Anies, di belakang Caimin, semuanya pasti ada orang-orang yang
punya kepentingan tersendiri tanpa kita harus memikirkan lebih jauh begitu kan. Artinya kalau itu terjadi maka ya tamatlah demokrasi kita begitu. Jangan sampai demokrasi ini dicederai dengan dua unsur. Pertama adalah soal agama, yang kedua adalah soal money politik begitu. Dan bahkan saya mengutip dari para netizen yang komentar begitu banyak begitu. Yang dijanjin 50 ribu, yang dapat cuma 10 ribu. Yang bikin rusak NKRI rakyat juga mau terima 50 ribu atau BLT. Malu-maluin harusnya semakin mencerdaskan masyarakat, bukan semakin diperbodoh dengan politik uang. Jangan dipilih pasti relawan amplop. Terus kemudian orang yang berpikir atau mana yang memang punya kepastian dan mana yang tidak. Kasihan rakyat jelata dimanfaatkan seperti itu. Orang yang mencalonkan diri jangan dipilih, sudah pasti nggak beres. Kalau orang nggak punya kemampuan pemimpin, nggak perlu mencalonkan diri, dia tidak akan dipilih. Masalahnya adalah bahwa wahai rakyat yang berdaulat, sadarlah jika sedang ada yang dipermainkan rakyat. Jangan mudah tergiur dengan uang, karena itu pasti uang haram. Jika memilih yang suka menjanjikan uang, berarti Anda sedang merusak negeri ini. Jangan gadaikan dengan uang 50 ribu selama 5 tahun menderita terus dibohongi. Kesimpulannya dari saya bahwa ada dua unsur yang harus kita lakukan dan harus kita pahami sebagai orang menjadi pemimpin atau presiden. Pertama adalah kekuatan money politik, yang kedua adalah kekuatan isu agama begitu. Kedua-duanya tidak lepas dari yang namanya politik. Pasti di politisi begitu. Kedua-duanya inilah yang menjadi kekuatan powerful di masyarakat, diiming-imingi seperti itu. Apalagi mencari kawan, mencari teman untuk datang akan dapat lebih banyak lagi. Dan itu adalah kesalahan besar. Demokrasi gagal karena permainan-permainan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi kita yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.